Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, berjumpa lagi pada mata kuliah Anatomi Tumbuhan dengan materi struktur sel tumbuhan oleh saya sendiri, Najah Soleh MPD, dari Tadris IPA Biologi Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Mataram. Berbicara mengenai struktur umum tumbuhan, dibagi menjadi 4 yang bisa kita lihat secara tampak mata. Yang pertama ada akar, kemudian batang, daun, dan bunga. Ini struktur umum tumbuhan yang bisa kita lihat. Kemudian mengenai hierarkinya atau tingkatan ataupun level dari organisasi biologi suatu tumbuhan, yang dari terkecil hingga tertinggi, yang pertama itu ada atom, kemudian molekul. Dari molekul ke sel, dari kumpulan sel ini akan membentuk suatu jaringan, kemudian dari jaringan membentuk suatu organ, kumpulan organ membentuk suatu sistem organ, di mana sistem organ ini akan membentuk suatu organisme. Nah, satu organisme itu adalah satu tumbuhan atau satu individu tumbuhan. Kemudian organisme membentuk satu populasi menjadi satu spesies, dan dari kumpulan populasi ini membentuk satu komunitas. Komunitas membentuk ekosistem, terus ke bioma hingga biosfer. Konsep sel. Sel adalah unit dasar dari suatu organisme, yaitu merupakan unit dari fungsi terkecil. Pada organisme multisel, sel itu tidak semata-mata mengelompok, tetapi dihubungkan dan dikoordinasikan dalam satu keseluruhan yang harmonis, seperti pada ukuran, bentuk, struktur, dan fungsi sel yang bermacam-macam. Ada yang berukuran dalam mikron hingga sentimeter, misalnya pada serabut tumbuhan tertentu, dan ada sel yang memiliki organisasi internal sederhana, tetapi ada juga yang rumit. Ada sel yang mempunyai banyak fungsi, tetapi ada juga sel yang mempunyai fungsi khusus. Nah, berbicara mengenai sejarah sel itu sendiri, yang mana sel berasal dari istilah selula, yang pertama kali digunakan oleh Robert Hooke pada tahun 1665. Hooke sendiri memberikan istilah ini untuk ruang kecil yang dibatasi oleh dinding yang dilihatnya pada sel gabus. Selanjutnya, ia mengamati suatu jaringan tumbuhan yang lain dan melihat bahwa sel-selnya itu berisi cairan. Nah, senyawa di dalam sel itu yang disebut dengan protoplasma, yang ditemukan oleh Hans Stein pada tahun 1880. Nah, Hans Stein ini menggunakan istilah protoplas untuk menyebut unit protoplasma yang terdapat di dalam satu sel, di mana Hans Stein ini juga mengusulkan istilah protoplas untuk menggantikan istilah sel, tetapi tidak dapat diterima. Sedangkan pada tumbuhan yang disebut sel meliputi protoplas dan dinding sel. Kemudian pada tahun 1831, Robert Brown menemukan inti sel di dalam epidermis tumbuhan anggrek. Nah, pada tahun 1846 oleh Hugo von Moll membedakan antara protoplasma dan cairan sel. Kemudian pada tahun 1862, Kolliker memperkenalkan istilah sitoplasma atau menyebutnya menjadi sitoplasma. Sedangkan untuk struktur sel itu sendiri berdasarkan organisasi internalnya, di mana sel dibedakan menjadi sel prokariot dan sel eukariot. Ini sudah tidak asing lagi untuk kalian dengar, yang mana sel prokariot ini merupakan inti selnya itu tidak dibatasi selaput, yaitu tidak mempunyai membran inti. Contohnya pada ganggang biru atau yang kita sebut dengan cyanophyta dan bakteri. Kemudian yang disebut dengan sel eukariot
yaitu sel yang memiliki membran inti atau selaput inti. Contohnya pada apa? Yaitu pada sel-sel tumbuhan dan sel hewan. Sel itu biasanya mempunyai satu inti, tetapi pada sel dewasa bisa mengalami perubahan. Misalnya, pada sel tapis pada floem, dalam perkembangannya intinya itu akan menghilang. Sebaliknya, ada juga sel yang mempunyai lebih dari satu inti, misalnya pada retisifer. Kemudian, sel multi inti ini biasa terdapat dalam seluruh organisme, misalnya pada beberapa jamur dan ganggang. Namun, sel multi inti ini ada juga yang merupakan tahap sementara dalam perkembangan suatu jaringan. Contohnya yaitu pada endosperm. Kemudian protoplasma berisi komponen berselaput dan tak berselaput yang didefinisikan sebagai isi sel hidup dan tidak mencakup dinding sel. Protoplasma itu merupakan sebuah sel yang disebut dengan protoplas, sehingga sel ini dibagi menjadi dua. Yang pertama ada protoplas, yakni seluruh bagian di dalam sel atau organel selnya. Yang kedua ada dinding sel yang mengelilinginya. Jadi sel itu ada dinding yang mengelilinginya, di mana komponen utama sel tumbuhan adalah yang dari dinding sel, sitoplasma, dan inti. Nah, di dalam sitoplasma terdapat yang namanya retikulum endoplasma atau yang disingkat dengan RE. Kemudian ada badan Golgi, ada mitokondria, plastida, badan mikro, ribosom, mikrotubula, vakuola, dan benda ergatis lainnya. Perkembangan ruang antar sel itu dibagi menjadi tiga. Yang pertama, perkembangan secara skizogen, yaitu sel yang enggan berpisah dari dinding sel tetangganya, seperti perkembangan pada ductus resin pada pinus. Kemudian yang kedua, perkembangan secara lisigen, yaitu terjadi penguraian sel sehingga terbentuk ruangan seperti rongga minyak pada kulit buah sitrus. Kalian tahu kan kulit buah sitrus atau kulit buah jeruk? Nah, itu kan terlihat seperti berongga. Nah, itu yang disebut dengan perkembangan ruang antar sel secara lisigen. Kemudian yang ketiga ada namanya perkembangan secara skizolisigen, yaitu perpaduan antara perkembangan secara skizogen dan lisigen, yang mana ruang antar sel dalam protoxilem sering kali dibentuk dengan cara ini. Contohnya yaitu pada kebanyakan tumbuhan air, daun pisang, dan tumbuhan lainnya. Dinding sel. Nah, adanya dinding sel pada sel tumbuhan ini merupakan ciri penting yang membedakannya dengan sel hewan. Jaringan tepi dinding sel itu berisi bahan yang melindungi sel yang di bawahnya dari kekeringan, di mana dinding sel ini berfungsi sebagai penyokong mekanisme organ tumbuhan, khususnya pada dinding tebal. Dan dinding sel ini dapat mempengaruhi metabolisme penting jaringan tumbuhan seperti penyerapan, transpirasi, translokasi, dan sekresi. Nah, berdasarkan perkembangan dan struktur jaringan tumbuhan dibedakan menjadi 3 lapisan dinding sel. Yang pertama ada namanya lamela tengah atau lapisan antar sel atau senyawa antar sel. Nanti di antara sel itu akan terdapat senyawa antar sel. Nah, ini disebut dengan lamela tengah. Terdapat di antara dinding primer dan dari dua sel yang merupakan senyawa yang tanpa bentuk, di mana lamela tengah ini terdiri atas pektin. Kemudian ada dinding primer, adalah dinding sel pertama yang berkembang pada sel baru. Kebanyakan dari dinding primer ini hanya senyawa antar sel yang tidak bersifat dinding, di mana bagian dinding sel yang berkembang dalam sel selama sel masih mengadakan pertumbuhan. Kemudian ada namanya dinding sekunder.
Dan dinding sekunder ini dibentuk di sebelah dalam dinding primer. Nah, ini adalah gambar daripada organel di dalam sel. Di dalam sitoplasma terdapat sistem membran serta butir-butir yang disebut di organel. Organel sel tumbuhan ini meliputi nukleus atau inti sel, kemudian ada retikulum endoplasma, ada badan Golgi, mitokondria, plastida, badan mikro, ribosom, dan mikrotubula. Inti, hampir semua sel tumbuhan tingkat tinggi itu mempunyai inti sel, di mana inti biasanya agak bulat yang dibungkus suatu selaput dan berisi cairan inti, yaitu nukleoplasma. Nah, di dalam inti terdapat satu atau lebih anak inti atau yang disebut dengan nukleolus. Nah, di dalam nukleoplasma terdapat kromosom yang berisi DNA dan protein. Nah, kompleks dari DNA dan protein yang mempunyai daya ikat atau afinitas pada pewarnaan dasar disebut dengan kromatin. Kemudian pada tahap interfase ini kromosom tidak dapat dilihat. Pada tahap pemampatan, massa kromatin di bagian dalam dengan pengecatan akan terlihat dalam cairan inti. Nah, kromatin ini disebut heterokromatin. Kromatin di sebelah luar, heterokromatin disebut eukromatin. Kemudian inti ini akan membawa informasi untuk protein sel dalam DNA. Jenis khusus RNA yaitu RNA duta atau mRNA yang disalin pada DNA kemudian diangkut ke ribosom di dalam sitoplasma, tempat terjadinya sintesis protein terutama enzim. Kemudian retikulum endoplasma. Nah, salah satu struktur dari selaput yang terdapat di dalam sitoplasma adalah retikulum endoplasma atau RE. Nah, RE ini merupakan sistem rumit yang terdiri atas 2 unit selaput yang membatasi daerah sempit di antaranya. Yang mana RE ini tampak dalam bentuk sisterna, tabung, atau sebagai kantong kecil. Nah, bentuk khusus dari RE ini di dalam sitoplasma merupakan plasmodesmata dan dia itu dapat menembus dinding sel tetangganya. Dan bagian dari RE ini terdapat di tengah plasmodesmata dalam bentuk tabung yang disebut dengan desmotubul. Kemudian badan Golgi. Badan Golgi ini terdiri atas sistem tumpukan sisterna bulat pipih yang masing-masing dibatasi oleh unit selaput halus. Nah, setiap tumpukan disebut dengan badan Golgi atau diktiosom. Mungkin yang mendengar kata diktiosom, nah itu adalah sebutan lain dari badan Golgi. Kemudian ada mitokondria. Mitokondria adalah organel yang dapat dilihat dengan mikroskop atau mikroskop cahaya juga bisa, ataupun mikroskop elektron pada sel hidup yang diwarnai dengan Janus Green B. Mungkin nanti bisa praktikum. Nah, ketika kita melihat atau mengamati dengan mikroskop, contohnya pada mikroskop elektron, dia itu menunjukkan berbagai bentuk mitokondria. Ada yang berbentuk seperti bulat, memanjang, ataupun oval. Kemudian plastida. Plastida adalah organel yang khas pada sel tumbuhan dan tidak terdapat dalam sel hewan.
di mana bentuk, ukuran, dan pigmentasinya bermacam-macam. Dan plastida ini yang penting adalah kloroplas, kromoplas, dan leukoplas. Nah, ini menjadi pembeda antara sel hewan dan sel tumbuhan, yaitu adanya plastida. Kemudian ribosom. Ribosom merupakan partikel kecil dengan diameter 17-20 nanometer yang terdapat bebas di dalam sitoplasma di luar selaput RE dan di dalam inti. Di dalam inti, kloroplas, dan mitokondria, di mana ribosom yang mengumpul dalam suatu kelompok disebut dengan poliribosom atau polisom yang berfungsi untuk sintesis protein, misalnya pembentukan rantai polipeptida dari asam amino. Kemudian apalagi nih? Yaitu vakuola. Nah, vakuola atau vesikel. Lebih dari 90% volume sel tumbuhan dewasa berupa vakuola, di mana vakuola adalah rongga atau ruangan sel yang berair yang dikelilingi oleh selaput yang disebut dengan tonoplas. Nah, vakuola ini yang berisi berbagai bahan organik dan anorganik seperti ada gula, protein, asam organik, fosfatida, tanin, pigmen, flavonoida, dan kalsium oksalat. Nah, beberapa senyawa yang di dalam vakuola ini ada yang padat, misalnya pada tanin, protein, bahkan ada juga yang kristal, misalnya kalsium oksalat. Oke, sekian dulu untuk pertemuan ini mengenai struktur sel tumbuhan. Semoga bermanfaat dan barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.